Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Raffi NPM 2001-2010-004 dari Prodi Manajemen UPN Veteran Jawa Timur. Kali ini saya lagi magang di PT Victory International Future. Pasti teman-teman yang masih asing dan belum tahu bakal bertanya mengenai apa itu PT Victory dan apa itu dunia piala. Untuk teman-teman tahu apa itu PT Victory, silahkan teman-teman lihat cuplikan berikut. Halo teman-teman, aku Muhammad Raffi dan sekarang aku lagi magang di PT Victory International. Victory International merupakan perusahaan pialang yang bergerak di bidang perdagangan internasional. Victory International Spazio terletak di Spazio Tower, Jalan Maijen, Wonosobo, lantai 2. Berbagai produk perdagangan yang ditawarkan oleh Victory antara lain meliputi forex, emas, oil, dan perdagangan berjangka lainnya. Kepercayaan nasabah menjadi modal awal utama perusahaan ini dalam menjalankan bisnisnya. Dalam melakukan perdagangan, Victory berada di bawah naungan Bursa Berjangka Jakarta, dan setiap transaksinya akan diawasi oleh ICH atau Indonesia Clearing House. Perusahaan ini juga telah memiliki izin usaha pialang berjangka yang diterbitkan oleh Bapepti atau Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi. Tempat kerja yang nyaman serta positive vibes yang selalu dibangun di dalam perusahaan ini membuat perusahaan ini mampu memberikan pelayanan dan performa terbaik dalam melayani serta menjaga hubungan relasi dengan nasabah. Sharing dan pengetahuan mengenai investasi juga selalu diberikan kepada calon nasabah supaya calon nasabah mampu memahami dan menentukan pengelolaan uang seperti apa yang mereka butuhkan. Victory International, solusi perdagangan global yang lebih baik, lebih cerdas, dan lebih cepat. Tadi udah dijelaskan di sekilas dari cuplikan yang udah saya berikan mengenai PT Victory dan apa-apa saja yang mendetail dari PT Victory akan saya jelaskan di PowerPoint berikut ini. Yang pertama adalah pialang. Pialang itu apa sih? Nah, pialang mungkin teman-teman yang tahu mengenai dunia trading, teman-teman yang udah familiar dengan saham atau reksadana akan nggak sulit buat mengenali dunia pialang ini sendiri. Nah, di dunia pialang ini sendiri di Indonesia khususnya itu sebuah perusahaan pialang dapat beroperasi secara legal apabila sudah diberi izin oleh Bapepti atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi. Kemudian semua transaksi atau semua penjualan pembelian yang dilakukan di dalam market pialang itu nantinya akan dicatat di Indonesia Clearing House atau ICH. Kemudian juga ada Jakarta Future Exchange atau Bursa Berjangka Jakarta. Jadi tiga lembaga ini akan menjadi syarat sebagaimana legal atau tidaknya perusahaan pialang di Indonesia. Gitu. Oke, kemudian dicuplikan di awal tadi sudah saya berikan seperti apa aktivitas saya selama magang. Dan di sini akan saya berikan secara mendetail apa saja sih aktivitas-aktivitas selama magang di PT Victory International ini. Yang pertama adalah canvassing data dan collecting. Ini dilakukan oleh seorang marketing ya, khususnya di mana seseorang marketing itu di PT Victory akan melakukan canvassing. Canvassing ini sendiri merupakan pengumpulan data. Data yang dikumpulkan merupakan data blank. Jadi misal teman-teman sedang ada di kafe, ada di tempat dimanapun itu, teman-teman lagi ngobrol sama orang, kemudian minta nomornya dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa mengolah data itu, misalnya mencari pekerjaan orang ini apa, kemudian orang ini tinggal di mana dan lain-lain. Dan nantinya data itu akan menjadi data yang matang, yang siap dihubungi. Maksudnya siap dihubungi seperti apa? Kita bisa mengontak orangnya, tahu background orangnya, kemudian kita nanti bisa mengajak orang tersebut untuk prospek atau mengenalkan produk kita. Jadi gitu, dibagi menjadi dua. Yang awal ada blank data, yang kedua ada data project atau data yang sudah siap untuk diprospek.
Oke, aktivitas yang kedua ada contacting. Contacting ini sendiri adalah aktivitas di mana seseorang harus menghubungi calon nasabah melalui telepon. Nah, menghubungi ini sendiri, teman-teman kalau bisa menggunakan bahasa yang tidak baku-baku banget. Maksudnya adalah menggunakan bahasa sehari-hari. Namun perlu diingat bahwasanya contacting ini perlu dilakukan dengan sopan ya teman-teman. Kita harus tetap kalau misal kita tahu namanya, pasti kita udah canvassing dan lain-lain, pasti sudah tahu namanya, panggil saja dengan namanya disertai bapak atau ibu atau mungkin Jeje atau Koko dan lain sebagainya. Itu digunakan pada saat contacting. Jadi misalkan orang ini merupakan orang yang seumuran dengan kita, tidak apa-apa menggunakan bahasa yang gaul atau yang ini, tapi harus tetap sopan. Kemudian kalau misal orangnya lebih tua, teman-teman harus menggunakan bahasa yang sopan juga buat contacting orang tersebut. Oke, kemudian ada prospek. Nah, prospek ini dilakukan setelah tahap contacting udah deal sama calon nasabah. Jadi misalkan kita mengontak Bapak A. Nah, Bapak A ini pekerjaannya adalah seorang pembisnis, pengusaha. Bapak A hanya punya waktu kosong di hari Kamis siang misalnya. Oke, kita bikin janji di Kamis siang, setelah makan siang, maka kita akan prospek dan menemui si Bapak A ini tadi. Nah, prospek itu ngapain aja? Nah, prospek itu kita menjelaskan tentang perusahaan kita, mengenai legalitas, kemudian mengenai kapan berdirinya, terus struktur perusahaannya seperti apa, mungkin kalau perlu dijelaskan, kemudian sistem di perusahaannya seperti apa, terus kemudian yang paling penting adalah menjelaskan mengenai produk kita. Jadi apa yang sebenarnya kita jual, apa yang sebenarnya jadi keunggulan dari perusahaan kita jelaskan semua kepada calon nasabah ketika kita sedang prospek. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, kita masuk di sesi di mana kita misalkan prospek tadi deal dan kita sudah mempunyai nasabah. Artinya nasabah tersebut bersedia untuk membuka account atau menggunakan jasa kita sebagai broker untuk melakukan trading di pialang ya. Jadi kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisa tradingnya. Oke, jadi di PT Victory ini sendiri sebenarnya kita mempunyai AI untuk membantu para nasabah untuk melakukan trading. Namun ketika kita harus membaca market dan lain sebagainya, POV kita sebagai broker, kita harus tetap melakukan hal tersebut. Nah, salah satu dari dua analisisnya adalah analisis fundamental, di mana analisis fundamental ini dilakukan untuk melihat sebenarnya dari pengaruh luar pasar ya, pengaruh luar pasar seperti apa yang akan berdampak pada market tersebut. Nah, di sini biasanya saya sendiri menggunakan Forex Factory. Ini web dari luar dan mungkin tidak bisa sembarang dibuka di Indonesia. Saya mengakalinya dengan menggunakan VPN. Jadi Forex Factory ini seperti teman-teman lihat di sebelah kiri itu, di sebelah kiri atas terdapat tanggal. Kemudian terdapat beberapa map yang warna kuning, ada warna oranye, kemudian ada warna merah. Di situ teman-teman bisa lihat per harinya, misalkan itu yang sedang ada di halaman kita ada di tanggal 19 Mei. Jadi hari Jumat 19 Mei itu teman-teman bisa lihat ya. Jadi ada beritanya jam 5 ada New Zealand dollar, kemudian jam 6 ada GBP, pound sterling, kemudian jam 6.30-nya ada Japanese yen. Jadi teman-teman nanti bisa melihat berita-berita apa yang sedang terjadi di mata-mata uang tersebut. Itu. Dan untuk membedakan apakah berita ini high impact, medium impact, atau low impact, teman-teman bisa melihat dari warna map yang diberikan. Contohnya di bagian yang bawah sendiri pukul 22.00 itu menunjukkan mapnya berwarna merah. Artinya berita yang akan keluar itu akan sangat berpengaruh kepada mata uang yang dituju. Nah, ini kan map merahnya ada di USD nih teman-teman. Jadi nanti waktu pukul 22.00 itu akan ada feature
Powell Speak ya, kalau speak itu tidak berupa data ya teman-teman, tapi berupa pidato, dan itu akan sangat berpengaruh kepada USD seperti itu. Namun bisa dilihat di pukul 19.30-nya ada CAD ya, Kanada, itu mapnya berwarna orange. Itu ada core retail sales, kemudian ada retail sales. Itu orange berarti medium impact. Artinya nanti di candle, di perubahan harga itu tidak akan menjadi perubahan yang signifikan. Seperti itu. Kemudian untuk melihat bagaimana cara membaca beritanya, kita bisa pencet aja mapnya, kemudian akan keluar seperti yang di sebelah kanan. Nah, bisa dilihat, kita bisa lihat usual effect-nya. Ketika di situ dikatakan actual less than forecast is good for currency, artinya data yang keluar saat itu apabila lebih kecil daripada prediksi ya atau forecast, maka itu akan baik untuk mata uang. Jadi seperti itu. Untuk membaca sekilas tentang analisa fundamental di Forex Factory ya, teman-teman juga bisa menganalisanya. Selain dari Forex Factory itu ada dari TradingView, kemudian ada dari CNBC mungkin, dan lain sebagainya sih. Tapi menurut saya pribadi yang paling valid dan memang digunakan oleh banyak trader maupun banyak orang di luar sana hanya forexfactory.com. Seperti itu. Kemudian kita ke analisa berikutnya. Di analisa berikutnya ada analisa teknikal, di mana analisa teknikal ini sendiri akan menggunakan berbagai macam indikator yang tercipta sebenarnya dari berbagai hitungan yang sudah dijadikan sebuah indikator. Jadi seperti ini gampangannya teman-teman. Kalau analisa teknikal paling sering orang-orang menggunakan MA atau moving average. Moving average sendiri bisa disetting seberapa jauh mau forecastingnya. Biasanya MA yang paling sering digunakan adalah MA 10, MA 20, sampai MA 90 untuk jangka panjangnya. Tapi di sini nanti untuk analisa teknikal sendiri, karena nggak bisa dilakukan oleh sembarang orang juga, PT Victory biasanya akan mengeluarkan daily analysis atau daily analisa harian seperti ini. Jadi di sini tampilannya udah jadi seperti ini, ada area support dan area resisten seperti ini, kemudian ada market view, fundamentalnya dan lain-lain. Jadi nanti nasabah akan dimudahkan untuk memutuskan posisi apa yang mereka ambil sebenarnya. Jadi seperti itu. Mungkin teman-teman bisa membedakan antara di sistem future dan di sistem yang konvensional. Teman-teman yang mungkin sudah tahu saham, reksadana, mungkin hanya mengetahui sistem konvensional di mana kita beli di harga rendah, tapi nantinya akan menjual di harga tinggi. Namun di sistem future kita bisa melakukannya secara dua arah, di mana kita bisa melakukan buy dan sell sekaligus bahkan. Sell sendiri, kenapa kok kita tidak punya barang nih, tapi kita langsung bisa pencet sell? Ya, itu salah satunya dinamakan sistem short selling, di mana sistem short selling ini sendiri nantinya akan berguna untuk salah satunya adalah sistem lindung nilai, di mana misalkan harga jatuh, maka tidak jatuh-jatuh banget karena demand-nya akan tertolong dengan orang-orang yang melakukan short selling. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk sekilas mengenai analisa teknikal, saya pribadi gampangannya saya biasanya menggunakan support atau resist area seperti ini. Jadi support itu sendiri adalah harga di mana harga tersebut pernah dilalui tapi di bawah harga running market ya. Jadi misal harga market sekarang 2000, artinya supportnya misalkan ada di 1500. Nah, support ini sendiri adalah titik ketahanan di mana misalkan harga 2000 tadi turun dan menyentuh 500, misalkan dia tidak breakdown ke bawah, maksudnya tidak break turun di bawah 1500, maka akan memantul kembali ke atas. Sedangkan titik resistance adalah titik kebalikan atau titik hambatan yang terjadi di market. Misalkan harga market sekarang running di 2000, kemudian dia mempunyai titik resisten di 2500. Nah, nantinya ketika harga menyentuh 2500 akan bisa kita lihat
misalkan harga tembus ke atas menjadi 2.600, maka titik resistannya terbreak dan kemungkinan besar harga akan lanjut naik ke atas. Jadi seperti itu untuk analisis teknikal secara simpel ya. Sebenarnya banyak indikator untuk teman-teman bisa melakukan analisa teknikal seperti RSI, Fibonacci, dan lain sebagainya. Tapi untuk basicnya banget teman-teman bisa melakukan analisa support dan resist, itu paling mudah untuk menentukan titik ketahanan dan titik hambatan. Oke, kita masuk ke berikutnya. Misalkan kita sudah melakukan perdagangan ya teman-teman. Jadi di sini aku udah mensimulasikan, misalkan kita akan melakukan trade atau perdagangan di emas. Kita melakukan trade ke atas dengan opsi buy. Jadi kita bilangnya untuk ambil posisi itu kita open posisi, kemudian untuk sell-nya atau jualnya, misal teman-teman tahunya di saham itu jual, tapi di kita adalah clear posisi, dimana nantinya untuk membedakan sebenarnya sebutannya, kalau buy dan sell kan kita bisa dua-duanya nih, jadi kita menggunakan open posisi dan clear posisi. Oke, kita simulasinya seperti ini. Kita ada di market XAU USD atau gold ya, di komoditas emas. Nah, kita melakukan action buy di harga 2000, kemudian kita clear posisi di harga 2005 dengan jumlah lot sebesar 0,5. Jadi lot ini sebenarnya tiap broker itu beda-beda, namun di PT Victory sendiri paling minimal lotnya adalah 0,1. Kemudian contract size. Contract size ini adalah harga di mana harga tersebut harus dibayar ketika kita mau membeli barang. Contohnya di emas ini sendiri contract size-nya adalah 1 juta. Artinya kita perlu mengeluarkan 1 juta ini untuk membeli 0,1 lot emas. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk rumus perhitungannya seperti ini, harga clear dikurangi harga buy atau harga open posisi ya, kemudian dikali jumlah lot dikalikan contract size. Nah, kita tinggal masukkan aja angkanya 2005 harga clear kita, lalu dikurangi harga open posisinya 2000, kemudian dikali jumlah lot 0,5, kemudian dikalikan contract size. Hasilnya nanti akan ketemu 2.500.000. Jadi mudah saja untuk menghitung hasil dari perdagangan emas ini ya teman-teman. Cuman nantinya setiap broker pialang tentunya memerlukan biaya administrasi, biaya operasional dan lain-lain, sehingga nantinya akan dipotong dengan biaya komisi. Namun untuk di PT Victory ini sendiri, setiap satu lotnya komisinya adalah $50. Berarti untuk satu lotnya, untuk 0,1 lotnya komisinya adalah $5. Berarti di case kita yang sedang kita baca ini, artinya komisinya adalah $25. Seperti itu teman-teman. Jadi mudah saja, tinggal dikalikan dan dikurangi profit kita yang ada di sini. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari detail apa saja yang saya lakukan di PT Victory ini. Semoga teman-teman bisa sedikit belajar dan bisa sharing. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.